Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kelompok 4 akan membahas materi tentang kedatangan sekutu dan Belanda. Perkenalkan, nama saya Ira Kirana Laksmi. Nama saya Zara Alia Pramono dari kelas 11 IPS 4. Nama saya Rida Ivani Musdalifa. Nama saya Salsabila Rafa. Kedatangan sekutu dan Belanda. Penyerahan Jepang kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945 membuat analogi bahwa sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam sekutu. Belanda adalah salah satu negara yang berada di balik kelompok sekutu. Setelah Belanda kalah dengan Jepang, mereka melarikan diri ke Australia. Bagi sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Karena itu, Belanda ingin kembali menjajah Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949 untuk kembali berkuasa. Sekutu masuk ke Indonesia melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Jadi setelah PD2 terjadilah perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affair Agreement. Isinya itu tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC atau Southeast Asia Committee. Di dalam perundingan itu ada langkah-langkah yang ditempuh. Ada dua langkah-langkahnya. Yang pertama, di fase pertama, tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Dan di fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat NICA akan mengambil alih tanggung jawab koloni dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Nah, setelah diketahui Jepang menyerahkan pada tanggal 15 Agustus 1945, maka Belanda mendesak Inggris akan segera mengesahkan hasil perundingan itu, hasil perundingan Civil Affair Agreement. Nah, tanggal 24 Agustus 1945, hasil perundingan tersebut disahkan. Berdasarkan persetujuan Potsdam, isi Civil Affair Agreement diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia termasuk daerah yang berada di bawah pengawasan SWPAC atau South West Pacific Area Command. Untuk melaksanakan isi perjanjian Potsdam, maka pihak SWPAC di bawah Lord Louis Mountbatten di Singapura segera mengatur pendaratan tentara di Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 September 1945, Wakil Mountbatten yakni Laksamana Muda W.R. Patterson dengan menumpang kapal Cumberland mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam rombongan Patterson ikut serta Van der Plas, seorang Belanda yang mewakili H.J. Van Mook atau pemimpin NICA. Setelah informasi dan persiapan dipandang cukup, maka Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yaitu AFNI atau Allied Force Netherlands as Inders di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas tentara AFNI yang pertama, menerima penyerahan tentara Jepang tanpa syarat. Jadi, tugas tentara AFNI ini menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang ini tanpa syarat. Yang kedua yaitu membebaskan tawanan perang dan interniran sekutu. Dan yang ketiga itu melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dikembalikan ke negerinya. Yang keempat, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, ketertiban, dan keamanan untuk diserahkan kepada pemerintah sipil. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk diadili secara hukum yang berlaku. Kedatangan sekutu yang diboncengi oleh NICA ke Indonesia tentu saja tujuannya untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Hal ini
membuat masyarakat Indonesia menimbulkan kecurigaan dan juga bersikap anti Belanda. Pemimpin AFNE yaitu Chris Thyssen menyadari hal tersebut. Akhirnya dia bersedia untuk bekerja sama. Tanpa adanya kerjasama dengan pemerintah RI, tujuannya tidak akan tercapai. Maka ia bersedia untuk berunding dan pada tanggal 1 Oktober 1945 ia mengeluarkan pernyataan pengakuan bahwa ia mengakui secara de facto tentang negara Indonesia. Namun dalam kenyataannya, di dalam pernyataan dan pengakuan tersebut banyak pelanggaran yang terjadi. Kesimpulannya, Belanda menjajah kembali Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949 untuk kembali berkuasa setelah penyerahan Jepang kepada sekutu tanpa syarat tahun 1945. Karena setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, Belanda belum mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Lalu Inggris dan Belanda melakukan perundingan yang menghasilkan Civil Affair Agreement tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari Inggris ke Belanda. Setelah informasi dan persiapan cukup, Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNE di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kemudian tanggal 1 Oktober 1945, Christison mengakui Indonesia secara de facto. Walaupun kenyataannya pernyataan tersebut banyak dilanggar olehnya. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.